Iya, sekarang laporan tuh serba penting ya, Pak Yusuf. Baik foto maupun rekaman, karena itu yang penting. Baik, sebentar, mohon izin dulu. Ya, karena semua serba sendiri ya, ini mendadak. Kemarin Minggu baru kontak Pak Yusuf, hari ini dilaksanakan sehingga semuanya serba sendiri seperti itu. Harusnya ada operator yang mengondisikan operator Zoom-nya seperti itu. Mohon maaf. Saya ulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas berkat rahmat, hidayah, taufik, dan juga tentunya takdirnya ya, sehingga kita semua bisa bersilaturahmi, bisa bersemuka, bisa bermajelis di Zoom ini, di tatap maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita harus banyak-banyak bersyukur agar dilipat gandakan semua nikmat tersebut oleh Allah Ta'ala. Selawat dan salam kita haturkan, kita limpah curahkan kepada Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap keluarga beliau, para sahabat beliau tanpa terkecuali, dan kita sangat-sangat berharap di hari nanti mendapat syafaat beliau, sehingga kita dimudahkan untuk masuk ke jannah-jannah Allah Ta'ala. Syukur-syukur jannah Al-Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, nggak ada ibunya ya, Bapak semua ini ya. Ibunya di rumah lagi masak atau menanti ini ya apa namanya kedatangan suami-suami tercintanya. Baik, sebelum dimulai apa agenda hari ini, pada prinsipnya ini adalah simbiosis mutualisme antara saya Unim dengan MTS favorit ya. Ini favorit betul di Delanggu Mojokerto Darut Takwa, dan kebetulan saya sangat kenal dengan kepala madrasahnya ya. Istilahnya kamat ya. Kamat apa kamas ini. Kamat kepala madrasahnya karena pernah mengajarnya di Unim ini di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan pernah punya pengalaman yang menarik seperti itu ya, sampai tutup pintu dari luar begitu ya. Tapi ini luar biasa, ada pencapaian yang sifatnya akseleratif, bahwa ada karir yang bisa dibilang baik dari Mas Yusuf dan teman-teman. Saya lihat ada juga Mas Bayu atau Pak Bayu ya, atau Ustadz, panggilannya Pak atau Ustadz ini, atau Kiai apa Romo ini. Ada juga apa namanya Mas Eko atau Pak Eko, dan juga Pak Rahman, selamat bergabung di acara ini. Ada acara mendadak, dan insya Allah kita akan berbagi pengalaman mengenai materi penelitian tindakan kelas. Saya harap materi ini masih relevan dengan kondisi sekarang, khususnya teman-teman yang memang berprofesi sebagai guru seperti itu. Kemarin sempat diskusi dengan Bapak Kamat, Bapak Yusuf, bagaimana materi tentang PTK ini, apakah masih dibutuhkan. Katanya masih Pak, untuk menambah pengetahuan pengalaman seperti itu, dan kalau tidak salah menyusun PTK itu salah satu instrumen ya untuk kenaikan pangkat kalau nggak salah ya. Masih ya insya Allah ya untuk itu ya, kepangkatan dari guru baik yang negeri maupun yang swasta seperti itu. Baik, jadi materinya cukup menarik untuk kita diskusikan, tapi barangkali tidak semendalam pakar-pakar yang lain ya. Ini masih semi pakar begitu ya. Semi pakar ya. Kita diskusi lebih ke tanya jawab nantinya. Dan memang saya punya pengalaman untuk PTK waktu skripsi, dan juga awal-awal ngajar di sini juga ada PTK, tapi karena PTK diperuntukkan untuk yang sudah berprofesi sebagai guru, untuk mata kuliah tersebut ditiadakan dulu seperti itu. Itu kebijakan dari kampus, sehingga hanya sekilas ya pada waktu mata kuliah metodologi penelitian dikenalkanlah metode penelitian tindakan kelas atau action research seperti itu. Jadi hari ini kita, kalau untuk yang pernah saya ajar ya, ini hanya
sambungnya ya, tindak lanjutnya dari dulu waktu kuliah kelas seperti itu. Kemudian bagi saya bagian dari saya diskusi lagi ke Pak Kamat, Pak Yusuf, adakah tindak lanjut ya, misalnya dari 4 orang ini atau nanti 5 orang ini merasa tertarik, kita bisa siapkan tim dari FKIP untuk berkunjung ke sana untuk menginisiasi bagaimana kegiatan-kegiatan yang sifatnya komplementer yang saling menguntungkan. Banyak hal, bagaimana perbaikan-perbaikan kualitas sekolahnya, kurikulumnya maupun guru seperti itu. Nah, hari ini hanya sebagai cek materi PTK masih dibutuhkan atau tidak, nanti bisa dilihat dari diskusinya seperti itu. Untuk bagi saya pribadi ini bagian dari bagus suara saya. Sudah bagus. Karena ini serba sendiri ya. Bagaimana? Halo, bagaimana? Suaranya sudah terdengar dengan baik? Oke, sampun ya Mas Yusuf. Sudah terdengar nggih? Sudah terdengar. Oke, baik, saya lanjutkan. Mohon maaf karena semuanya sendiri. Jadi ini bagian dari untuk dosen ya kami. Ini bagian dari Abdimas untuk rekan atau bapak-bapak dari MTS Favorit Darut Taqwa Delanggu. Ini bagian dari menambah wawasan ya atau tindak lanjut dari metode penelitian tindakan kelas. Jadi nanti kita lebih banyak diskusi dan saya akui saya masih tahap belajar, hanya pernah melakukan PTK, jadi masih sedikit pengalamannya, tapi tidak mengapa saya bagi di sini, barangkali ada pengalaman yang lebih banyak dari teman-teman, dari rekan-rekan, nanti kita diskusikan seperti itu. Baik, izin membagi layar, share screen. Oke, oke, oke. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu ya? Sudah terlihat Mas Yusuf? Oke. Baik, suaranya masih terdengar baik ya? Oke, baik. Saya rencanakan ini masih tahap pengenalan. Nanti kalau memang dirasa baik, mohon izin Pak Kamat, bisa kita tindak lanjuti di pertemuan yang kedua seperti itu ya. Ini sifatnya masih dasar atau teoritis, tapi nanti ada sedikit-sedikit saya sampaikan trik-triknya ya, trik-triknya minimal untuk menemukan identifikasi masalah. Masalah apa yang bisa diteliti, yang bisa diberikan solusi menggunakan PTK. Ya, mengenal penelitian PTK, itu nama saya. Masih ingat ya Mas Yusuf ya, nama saya ya?
Oke, lanjutkan. Nah ini definisi PTK ini masih sangat umum. Intinya eh, bisa dilihat sendiri Bapak Ibu. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru seperti itu ya. Dulu tahun 2003 ke 2010 itu boleh mahasiswa S1 yang calon guru melakukan penelitian ini. Ya, kemudian ada berbagai pertimbangan sehingga eh, metode penelitian PTK ini hanya diperuntukkan untuk mereka yang benar-benar berprofesi sebagai guru. Karena dari karakteristik dari PTK itu sendiri adalah yang menemukan masalah dan yang bermasalah adalah di kelas. Nah, dengan karakteristik seperti ini, sepertinya calon guru yang memang masih mahasiswa belum bisa menemukan itu secara jelas, secara mendalam. Nah, yang bisa menemukan itu, bagaimana diagnosis masalahnya, bagaimana karakteristik masalahnya, ini adalah guru yang sudah bertahun-tahun berada di kelas, menghadapi situasi belajar, mengenali karakter dari siswa, dan belajar bagaimana strategi pembelajaran, itulah guru yang berprofesi sebagai guru. Sehingga 2010 ke sini, di beberapa kampus, termasuk UNIM, PBI, itu untuk mata kuliah ini ditiadakan, karena ada kondisi yang seperti itu. Jadi memang penelitian kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru menurut Akib ya, yang tujuannya adalah untuk ya nanti kalau terputus kita sambung lagi ya Bapak Ibu, karena ini sudah 40 menit tinggal sedikit. Oke. Jadi tujuannya adalah untuk merefleksikan bagaimana kegiatan pembelajarannya. Bisa 3 bulanan, bisa semesteran, biasanya semesteran atau tahunan, 2 semester sekaligus untuk mengukur bagaimana kinerja dari guru. Apakah dari RPP-nya yang perlu diperbaiki sampai pada tahap proses kemudian hasil. Ya, jadi bagaimana teori yang di bangku kuliah, bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian atau evaluasi. Nah, di dalam PTK itu ada tambahan refleksi seperti itu. Refleksi ini bukan bagian dari teknik mijat-memijat ya. Ini refleksi bagian dari guru ya. Ini tugas guru untuk merefleksikan bagaimana hasil dari evaluasi. Ada sedikit perbedaan antara evaluasi dan refleksi. Nanti saya jelaskan di salindia selanjutnya. Intinya PTK menurut beberapa pakar yang saya tayangkan di salindia ini, di PowerPoint ini, adalah penelitian yang dilakukan oleh guru terhadap kelasnya, komponen kelasnya, yaitu siswa dan proses kegiatan pembelajarannya di kelas. Kemudian dicari bagaimana masalahnya dan pemecahan masalahnya. Seperti itu. Ya, ini definisinya masih sangat dasar. Kemudian karakteristiknya ini ada 6 yang saya temukan di berbagai sumber, saya rangkum jadi satu. Yang pertama untuk karakteristik PTK atau penelitian tindakan kelas, yang pertama sifatnya situasional. Ya, tadi saya katakan paling sering 6 bulan atau 1 semester atau setahun. Nah, dalam 1 semester pertama misalnya, ada kondisi yang menurut bapak-bapak yang mengajar ada KD ya atau mata ajar atau materi ajar yang menurut bapak-bapak kurang maksimal. Misalnya dari keterampilan berbahasa yang paling sering apa? Yang kurang maksimal. Menulis ya. Dari 4 keterampilan berbahasa yang sering jadi kendala kan menulis nggih. Ya kan ya? Menulis misalnya. Menulis yang paling mudah menulis puisi sajalah. Untuk puisi sendiri karakteristiknya kan juga berbeda dengan menulis teks yang lainnya. Untuk menulis puisi, diksi misalnya diksi harus benar-benar puitis begitu. Bedakan dengan pantun. Terkadang ketika kita meminta siswa kita untuk menulis puisi, ketika kita baca itu dirasa pantun. Padahal antara puisi dan pantun itu sangat berbeda. Ya, dari diksi ataupun rimanya. Nah, situasinya adalah bagaimana menulis puisi itu.
Nah, disitulah yang disebut dengan situasional. Jadi, situasional adalah tergantung situasi yang dirasa oleh si pengajar atau gurunya di kelas itu memang ada masalah di materi ajar menulis puisi. Nah, dicari nanti diagnosis masalahnya sampai ketemu pemecahan masalahnya seperti apa. Itu yang disebut dengan situasional. Dan misalnya ada 2 kelas nih, ada rombongan belajar ya, kelas 2 SMP, 2 SMP, 2A sama 2B. Nah, pemecahan masalah di kelas A bisa jadi berbeda dengan pemecahan masalah yang ada di kelas B. Jadi sangat kasuistik di kelas ini begitu, tidak bisa diterapkan di kelas yang lain. Misalnya pemecahan masalah di kelas A menggunakan metode jigsaw. Nah, metode jigsaw ini bisa jadi tidak berfungsi dengan baik, tidak akan menghasilkan hal yang maksimal ketika diterapkan di kelas B. Makanya disebut dengan situasional. Karena sifatnya berbeda-beda antara kelas A dengan kelas B, bisa jadi hasil diagnosis masalahnya berbeda. Begitu. Yang pertama itu tentang sifatnya yang situasional. Yang kedua, tindakan berdasarkan hasil refleksi diri dan evaluasi. Tadi yang saya katakan bahwa ketika sudah selesai 1 semester, guru tersebut kalau mengikuti PTK ya, ingin melakukan PTK, harus melakukan refleksi diri dan evaluasi. Evaluasi ini bagian dari proses untuk menemukan refleksi diri. Jadi evaluasi dulu, baru refleksi. Jadi tahap akhir adalah 2 itu, evaluasi dan refleksi diri. Evaluasi itu sebagaimana tes formatif, ada ulangan harian, kemudian di akhir ada UTS UAS. Nah, hasil dari ulangan harian, tugas, UTS UAS itu direfleksikan. Begitu. Jadi sedikit beda, tapi sama-sama digunakan untuk menilai ya, untuk mengevaluasi. Kalau evaluasi contohnya ulangan harian, tugas, UTS UAS. Nah, refleksi adalah menilai dari hasil UTS UAS seperti itu. Merefleksikan kira-kira UTS-nya bagaimana, UAS-nya bagaimana, ada gap enggak, ada rentang yang ini menjadi masalah enggak, itu refleksi. Nah, di dalam refleksi itu guru harus bisa melihat bagaimana 3 hal tadi. Perencanaannya dilihat dari ini ya, 3 hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Perencanaan yang dituangkan dalam bentuk silabus dan RPP. Apakah ada pemahaman yang kira-kira belum tepat dari dokumen kurikulum yang dari Kemendikbud misalnya. Kemudian ada strategi pembelajaran ataupun media pembelajaran yang tidak menstimulus siswa untuk lebih giat belajar. Nah, di situ dimasukkan ke dalam bagian refleksi diri. Yang ketiga adalah siklus. Jadi Bapak Ibu, seringkali yang sudah saya lakukan untuk PTK ini biasanya lebih dari 1 siklus untuk menemukan proses hasil belajar yang diinginkan. Ya, tadi kemampuan menulis puisi bisa lebih dari 1. Nah, masing-masing siklus ini ada beberapa perlakuan atau tindakan yang berbeda-beda. Intinya untuk meningkatkan kemampuan kapasitas dari siswa itu sehingga dia lebih giat belajar, baik proses maupun hasil belajarnya lebih baik atau lebih meningkat. Kemudian PTK ini tujuannya memberi solusi atau mengadakan perbaikan. Tentunya bagaimana tadi bahwa yang menemukan masalah adalah guru dan yang memberikan solusi atau perbaikan adalah juga guru. Ya, partisipan lain boleh, tapi ini sifatnya hanya komplementer membantu. Tapi titik atau garda terdepannya atau pusatnya adalah tetap guru yang mengajar di kelas itu. Bagaimana guru bisa memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan yang telah ditemukan dan bisa diteliti. Seperti itu. Ada anggapan semua masalah itu bisa diteliti dan diberikan solusi. Anggapan tersebut betul ya. Dan di setiap kehidupan pasti ada masalah, bahwa
yang mengatakan hidup itu sendiri adalah masalah itu betul. Apalagi kita yang berkorelasi atau berhubungan dengan anak orang lain atau orang lainnya sendiri, pasti nanti di sana ada potensi untuk menimbulkan masalah. Terlebih di dunia pembelajaran, pasti di situ ada masalah. Ada realitas, ada idealitas. Terkadang ada kesenjangan antara idealitas dan realitas. Misalnya idealitasnya untuk mata pelajaran ini, KD ini adalah 8 misalnya, tapi beberapa siswa di kelas itu hanya mencapai 6 atau 7. Ini kan menjadi masalah. Nah, ketika masalah ditemukan, tugas guru adalah memberikan solusi. Salah satu jalannya adalah dengan melakukan penelitian tindakan kelas ini PTK. Kemudian dilaksanakan secara kolaboratif atau partisipatif. Tadi sudah sempat saya singgung. Kolaboratif di sini menggandeng pihak lain atau pihak rekan ya, misalnya minta bimbingan ke senior seperti itu atau ke praktisi yang lebih berpengalaman atau dosen. Nah, ini sifatnya kolaboratif. Jadi kolaborasi dengan pihak lain agar apa yang direncanakan dalam PTK itu tepat waktu misalnya atau tepat, efektif, efisien seperti itu. Jadi ini sangat disarankan untuk kolaboratif karena tadi ya, si guru ingin memberikan solusi terhadap masalah yang ditemukan. Tentunya ketika memang ada keterbatasan, sangat dianjurkan untuk berkolaborasi dengan pihak lain, dosen, guru-guru yang berpengalaman, atau senior-senior yang sudah sering melakukan PTK, itu bisa menjadi sarana bantuan untuk memudahkan kita merencanakan PTK. Kemudian sampel terbatas tadi, sifatnya situasional sehingga sampelnya sangat terbatas. Kelas A dan kelas B, kita mau melakukan penelitian di kelas A, ya sudah, sampelnya di situ. Hasil, perencanaan, proses hasil, refleksi, itu tidak bisa digeneralisasikan di kelas B, karena tadi situasional. Kasuistiknya berbeda-beda. Begitu untuk karakteristik PTK, ada 6 yang saya rangkum dari berbagai acuan. Kemudian prinsip PTK menurut Hopkins ya, ada 6. Ini berangkat dari bagaimana aktivitas profesi guru adalah mengajar. Dari mengajar itu akan ditemukan, yang nomor 1 ya, akan ditemukan berbagai macam realitas ya. Dari realitas itu ada yang positif, ada yang negatif. Negatif di sini disitulah menjadi potensi untuk menjadi masalah penelitian seperti itu, sehingga apapun yang nanti akan ditemukan itu menjadi potensi untuk topik penelitian PTK. Kemudian pengumpulan data harus efektif, efisien, kemudian metode penelitiannya harus tepat. Di sini melihat terkait siklus tadi yang saya sampaikan. Kemudian masa penelitian yang relevan, ini kapasitas guru untuk jeli dan cermat menemukan ini masalah yang krusial yang harus segera ditindaklanjuti, yang harus segera diatasi. Misalnya dari segi nilai ya, yang paling gampang, yang paling mudah untuk dilihat adalah nilai graduation-nya atau grade-nya ya. Grade-nya untuk nilai-nilai itu loh, kok misalnya standarnya 8, tapi nilai-nilai yang dicapai oleh siswa-siswa kita itu di bawah 8. Nah ini berarti bisa menjadi salah satu tolak ukur untuk ini masalahnya. Berdasarkan nilai hasil ulangan harian misalnya. Ketika nanti dituangkan dalam proposal, bisa seperti itu. Kemudian konsisten pada aturan penelitian. Jadi PTK ini tentunya tetap mengacu pada langkah-langkah prosedur ilmiah, sehingga dari definisi tadi, guru harus bisa istiqomah ya, atau konsisten melalui tahap-tahap penelitian. Observasi dulu, kemudian survei dulu, untuk menemukan bahwa ini adalah masalah yang bisa diteliti secara ilmiah. Terkadang kita terjebak pada asumsi misalnya, apalagi mereka yang sudah dibebani untuk mengumpulkan
mengumpulkan laporan-laporan seperti itu, biasanya ini ya apa namanya, tidak berpikiran jernih atau dingin, sehingga sebenarnya itu bermula dari asumsi saja. Asumsinya seperti ini, padahal kalau dalam penelitian ilmiah atau karangan ilmiah tidak boleh berdasarkan asumsi, harus berdasarkan langkah-langkah ilmiah. Nah, biasanya dimulai dari pengumpulan datanya itu bagaimana, observasinya, wawancaranya, surveinya. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud konsisten pada aturan penelitian, seperti itu. Nah, yang keenam, perspektif holistik. Jadi dari langkah-langkah yang sudah mengikuti prosedur ilmiah, harapannya dari langkah pertama hingga terakhir itu bisa holistik ya, menyeluruh ya. Dalam artian guru sebagai peneliti PTK bisa melihat ada bobot ilmiah yang ditonjolkan dari PTK itu. Jangan sampai sifatnya asumtif atau katanya atau bahkan dibuat-buat seperti itu. Sebenarnya bahkan asumsi pun tak ada, tapi dibuat-buat untuk memenuhi kejar tayang misalnya. Ini yang perlu diperbaiki ya, apa namanya, skemata seperti itu atau pola pikir seperti itu. Jadi untuk 6 prinsip ini Bapak Ibu bisa melihat keenamnya ini harus dipahami, sehingga nanti ketika membuat proposal atau membuat penelitian PTK bisa berjalan dengan baik. Untuk model-modelnya Bapak Ibu saya rangkum dari modul Bu Dr. Indria Mulyaningsih, ada 4 kalau tidak salah. Kita tunggu, ada 4 model yang dikenal ya di dalam buku-buku tentang PTK. Ada 4 model yang bisa kita pelajari bersama. Baik, sampai tunggu. Masih memonitor ya, Mas Yusuf, Pak Roman, Pak Bayu, nah ini. Oke, model-model pilihan tindakan kelas, ada model Lewin, kemudian model real, kemudian model Kemis dan Taggart yang paling sering digunakan oleh para peneliti PTK. Nah, kemudian model Dair ya, model Dair. Model Kemis Taggart dan model Dair yang paling sering dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian PTK seperti itu. Ya, itu untuk apa namanya, model-modelnya nanti saya kirimkan materinya. Dilanjutkan prosedurnya. Oke, prosedur penelitian PTK saya rangkum dari beberapa model tadi, saya rangkum menjadi 4 garis besarnya ya, 4 haluan utamanya untuk PTK. Yang pertama adalah diagnosis masalah, perancangan tindakan, ketika pelaksanaan tindakan, dan observasi, analisis data, evaluasi, dan refleksi. Nah, pertama diagnosis masalah ini sering saya sebut tadi di awal-awal. Untuk PTK ini adalah berbasis masalah yang memang diambil dari pengumpulan data ilmiah. Bagaimana mendiagnosis masalah? Jadi guru-guru semua mata pelajaran harus bisa melihat secara whole ya, secara holistik bagaimana situasi baik proses maupun hasil dari kegiatan belajar mengajar. KBM itu bagaimana sebenarnya? Paling mudah adalah menentukan idealitasnya dan melihat realitasnya. Idealitas dan realitas. Patokannya apa, standarnya apa, tapi kenyataannya bagaimana. Nah, dari kesenjangan antara idealitas dan realitas itu nanti akan ada ini ya, temuan-temuan. Akan ada temuan-temuan yang bisa menjadi hasil diagnosis masalahnya, dari nilai, dari sikap, kemudian dari strategi. Kok banyak siswa yang tidak
nggak teknik itu memperhatikan ketika guru menyampaikan materi atau media pembelajarannya. Sekarang era digital, era milenial, barangkali media pembelajarannya masih zaman dulu ya. Tentunya itu mengurangi antusiasme dari siswa, itu bisa dilihat. Nanti akan ditemukan dalam kesenjangan itu. Gap ya, atau jarak antara idealitas dan realitas. Itu bisa menjadi topik penelitian PPK. Kemudian perancangan tindakan. Setelah menemukan diagnosis akan dirancang. Dari masalah itu, kira-kira solusinya apa yang paling tepat? Tadi saya contohkan menulis puisi ya. Kira-kira menulis puisi itu menulis ya. Misalnya yang paling sering ketika saya melakukan penelitian itu berkaitan dengan penemuan ide seperti itu. Ketika orang mau menulis itu seringkali ya disambati, dicurahkan bahwa sulit untuk menemukan ide dan menemukan kata-kata yang tepat. Nah, kira-kira benda-benda apa yang bisa menstimulus atau merangsang pikiran orang untuk menemukan ide? Gambar misalnya, itu yang saya lakukan ketika penelitian. Jadi peningkatan kemampuan menulis dengan media gambar bertema. Jadi gambarnya bertema, dari tema-tema tentang superhero, pemandangan alam, atau kejadian-kejadian itu menjadi calon tindakan atau calon perlakuan yang nanti akan diterapkan di kelas itu yang mengalami masalah tentang tentang penelitian PTK. Ya, misalnya seperti itu, dirancang, dilakukan dengan media gambar bertema, dengan strategi cooperative learning misalnya. Yang sudah dirancang, masalahnya adalah keterampilan menulis puisi yang rendah. Nah, solusinya atau tindakan yang akan dilakukan media gambar bertema dengan strategi pembelajaran cooperative learning seperti itu. Itu dirancang sampai pada tahap tadi siklus. Kira-kira berapa siklus? Nah, untuk menentukan siklus itu boleh di awal atau boleh nanti setelah siklus pertama. Ya, boleh di awal. Keuntungannya adalah kita punya target, punya panduan, punya acuan. Oh ya, jadi nanti ketika merancang per siklusnya itu lebih detail. Atau nanti setelah siklus pertama itu tidak mengapa, itu sifatnya berbasis hasil ya, realistisnya seperti apa. Karena misalnya siklus 1 selesai, ternyata hasil belajar maupun prosesnya belum maksimal. Nah, dari situ diputuskanlah oleh si guru dan rekannya, kalau ada rekannya, untuk menindaklanjuti di siklus yang kedua. Misalnya seperti itu. Jadi boleh dua cara ya, dirancang siklusnya dari awal atau nanti setelah siklus pertama. Gitu. Dan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini tinggal melaksanakan apa rancangan pada tahap yang sebelumnya. Dilaksanakan, dikawal dengan baik, dimonitor, dicatat, kemudian direfleksi bagaimana keberhasilannya. Keberhasilan dari masing-masing tahap di tahap pelaksanaannya itu. Kemudian observasi, analisis data, evaluasi, dan refleksi. Yang 4 tahap ini menjadi satu bagian untuk mengukur bagaimana keberhasilan dari pelaksanaan, apakah sudah sesuai dengan rancangan atau belum. Nah, yang paling penting adalah apakah meningkat. Ya, berbicara PTK, maaf saya lupa, berbicara PTK, tapi nanti masuk di ini ya, proposalnya ya, bahwa hipotesisnya adalah ada peningkatan. Ya, kata kuncinya itu ada peningkatan baik hasil maupun proses dari masalahnya itu. Masalahnya adalah menulis tentang puisi, menulis puisi. Jadi dari hasilnya nilainya meningkat, atau mungkin kualitas dari diksi atau kata-kata puisinya juga semakin bagus, keren, atau prosesnya minimal antusiasme, ya antusiasme siswa-siswa untuk mengikuti pelajaran. Di kelas aktif bertanya, mendiskusikan banyak hal mengenai menulis puisi, itu bagian dari peningkatan. Diukur. Dan jangan lupa nanti ketika proses
observasi, analisis, evaluasi, dan refleksi, guru harus membuat instrumen. Untuk instrumen nanti di pertemuan selanjutnya atau di bagian selanjutnya lah, seperti itu. Ini prosedur penelitian PTK. Secara umum saya gambarkan menjadi 4. Sudah saya sampaikan tadi garis-garis besarnya seperti apa. Nah, ini lanjutan dari Salindia sebelumnya. Kalau ini contohnya ada 2 siklus ya. Waktu saya melakukannya itu 3 siklus, karena sampai siklus kedua masih belum meningkat baik proses maupun hasilnya. Jadi diputuskanlah, dibimbing oleh dosen, masuk ke siklus yang ketiga. Tapi tahapnya seperti ini betul. Ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Oh, direfleksi hasilnya kurang memuaskan, dilanjutkan. Gitu sampai hasilnya memuaskan baik proses maupun hasil. Nah, ini untuk prosedur PTK. Selanjutnya adalah proposal PTK pertemuan selanjutnya. Ini ketika teman-teman, Bapak-Bapak yang merasa tertarik, kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya lebih khusus ke bagaimana persiapan menyusun proposal PTK. Ya, sudah saya siapkan materinya, tapi untuk hari ini kita masih sifatnya definitif, teori. Intinya saya ingin menstimulus Bapak Ibu untuk pertama kenal, setelah kenal, kalau bahasa sekarang kepo ya, pengen tahu gitu. Nah, pengen tahu nanti di bagian ini, di proposal ini, setelah pengen tahu, pengen melakukan, ya, do it, melakukan PTK. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk hari ini, saya konsep mengenalkan dulu saja. Ya. Makanya tadi judulnya adalah mengenal penelitian tindakan kelas atau PTK, seperti itu. Ya, terima kasih. Itu sedikit dari saya sebagai pengantar, sebagai introduksi atau pengenalan. Selanjutnya, baik, selanjutnya saya buka ini ya. Saya buka sesi tanya jawab, barangkali ada yang mengganggu pikiran Bapak Ibu sehingga timbul keinginan untuk bertanya PTK seperti itu. Silakan ya, bisa kita diskusi, tapi kalau bisa dan tahu saya jawab, kalau enggak itu PR buat saya untuk saya jawab di pertemuan selanjutnya begitu. Ini masih tahap belajar. Silakan saya buka sesi diskusi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Langsung dibuka mikrofonnya atau pelantangnya. Monggo. Nggih, Pak. Saya Rahman. Selamat. Pak Rahman, nggih. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, biasanya itu anak-anak tidak ada greget, mungkin ada masalah dari rumah, biasanya tua yang broken home. Oh, oke. Itu biasanya dapat semangat belajar dari anak-anak. Nah, untuk mengatasi masalah itu gimana, Pak? Ya, maksudnya kita kan juga sulit untuk kadang-kadang sulit untuk berkoordinasi dengan orang tua. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita jangkau, tapi kita anak itu tidak ikut dampaknya dari itu. Kira-kira ada nggak solusi untuk mengatasi hal itu? Gitu? Oke. Terima kasih Pak Rahman, pertanyaan yang luar biasa. Matur nuwun, nggih. Kalau boleh saya simpulkan pertanyaan Pak Rahman tadi sedikit mendengung, agak dengung-dengung ya. Bagaimana solusi untuk menstimulus siswa yang punya latar belakang kehidupan keluarga yang tidak harmonis begitu ya Pak ya? Oh, nggih. Terima kasih Pak Rahman. Baik, kalau boleh saya sedikit cerita, sebelum di Mojokerto ini, di Solo saya pernah mengajar di sekolah menengah. Sekolah menengah ini saya ngajar di kelas 7 SMP dan kelas 10 dan 11. Nah, kebetulan sekolah ini itu sekolah inklusif, Bapak.
sekolah inklusi ya, yang di sana ada sebagian siswa yang punya gangguan belajar, Pak. Ya, gangguan belajar ini macam-macam, tidak bisa konsentrasi, kemudian hiperaktif, ada juga yang mendekati Down syndrome, termasuk yang masalah keluarga. Nah, kebetulan dari sekolah tersebut ada aturan untuk dekat dengan orang tua. Nah, kalau sekolah swasta kan kayak gitu ya, Pak ya. kita 24 jam ngurusi anak orang begitu ya. Ya, jadi ada apalagi yang IT, sekolah Islam terpadu atau yang boarding school. Jadi 24 jam kita harus bisa terima masukan, terima WA, terima pesan bagaimana kondisi si anaknya itu. Pertama itu, Pak, kita harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Nah, yang kedua, ke siswanya, Pak. Ya, saya kebetulan di sekolah saya itu siswa yang mengalami gangguan belajar itu ada siswa pendamping, Pak. Ya, siswa pendamping adalah siswa yang guru pendamping itu guru yang ditugaskan untuk khusus di siswa itu. Nah, karena siswanya itu sangat pendiam, dia punya gangguan jiwa yang pendiam banget begitu, Pak. Itu termasuk gangguan belajar. Saya tanyanya tidak langsung ke siswanya, saya tanya ke guru pendamping. Nah, disitulah akan muncul ternyata karakter dari siswa ini seperti itu. Nah, dari situ saya sebagai guru akan melihat, oh ternyata gaya belajar dari siswa ini, yang spesial ini, itu adalah audio misalnya. Dia suka mendengarkan. Ya sudah, nanti saya tuangkan di dalam RPP, Pak. RPP, saya siapkan banyak media dengaran. Media yang digunakan untuk didengar oleh siswa. Seperti itu. Ya, setelah menemukan masalahnya bahwa dia itu sangat minder, oh ternyata dia sangat minder, berarti perlu dilatih untuk sering maju di depan kelas untuk membaca puisi. Ya, seperti itu, Pak. Jadi bagaimana guru harus bisa aktif ya. Kalau untuk guru negeri kita nggak usah bicara di sini ya, Pak ya. Kalau untuk guru negeri ya seperti itu. Tapi bagi kita, termasuk saya pernah di swasta, jadi tahulah bagaimana tugas mulia seorang guru di sekolah swasta itu sangat luar biasa. Kalau dibilang berat ya. Apalagi kalau dilihat dari kelunting tiap bulan, loh kok semene gitu ya. Gaji yang didapat dengan tugas yang begitu banyak, seperti jauh begitu. Tapi saya melihat inilah sebenarnya teori-teori tentang gaya belajar, teori belajar itu sendiri, teori strategi pembelajaran, termasuk psikologi pendidikan, itu bisa masuk ke situ ketika kita menghadapi sekolah, menghadapi siswa yang seperti itu. Jadi orang tua, kemudian siswanya itu dari situ dituangkan dalam RPP, Pak. Nah, bagaimana RPP-nya itu? Kalau saya lihat lebih ke gaya belajar, strategi atau media, Pak. Jadi 3 itu yang sering saya temukan pada waktu saya dulu atau sekarang ketika melihat buku-buku teori, gaya belajar, kemudian strateginya, kemudian medianya. Apalagi sekarang, Pak, banyak dituntut guru, ya banyak hibah yang bisa diikuti oleh guru untuk strategi dan media pembelajaran. Ya, bagaimana guru diminta untuk membuat proposal yang berkaitan dengan mengatasi masalah yang ada di kelas atau di sekolah. Tapi ketika saya tangkap 2 ini, Pak, berkaitan dengan strategi pembelajaran dan media pembelajaran. Nah, yang sering saya lakukan yang media pembelajaran. Kebetulan kemarin dulu di sini juga saya mengajar media pembelajaran ya, Pak Yusuf ya. Ya, di situ. Apalagi sekarang yang terbaru teknologi virtual reality dan augmented reality seperti itu. Itu sedang saya pelajari. Bagaimana media pembelajaran itu ternyata banyak mengubah kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh siswa maupun guru. Memang kalau di swasta tuntutan guru sangat luar biasa ya. Ya, begitu ya Pak Kepala Madrasah. Guru harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, yang paling mudah sebenarnya kita melihat 2 tadi.
strateginya apa sih, kemudian media pembelajarannya seperti itu. Sekarang ini banyak perangkat lunak atau aplikasi-aplikasi di Android itu bisa kita manfaatkan untuk membuat media pembelajaran yang kira-kira menjadi solusi untuk gangguan belajar seperti itu. Barangkali itu Pak, semoga memberi pencerahan. Monggo, ada respon Pak Rahman? Iya Pak, gini, nah untuk mungkin bisa media pembelajaran yang Iya. Tapi kadang-kala itu yang saya lihat itu misalkan kita ganti metode itu efeknya ke siswa lain. Jadi di suatu kelas itu memang banyak sekali karakter siswa-siswa yang berbeda kan. Iya. Jadi misalkan tadi apa namanya yang lainnya ada masalah yang lain. Itu putus-putus Pak, berdengung-dengung suaranya Pak Rahman. Masih berdengung Pak Rahman, saya tidak mendengar. Halo Pak Rahman, masih banyak. Halo, nggih. Masih berdengung Pak. Tapi kalau boleh saya sambung Pak Roman, Nyun Sewu kalau boleh bertanya dan silakan kalau mau dijawab atau enggak. Sudah melakukan PTK Pak? Saya apa ya, terstruktur lah. Iya. Secara terstruktur tidak pernah, tapi saya suka mengambil siswa. Buat statistiknya saya tidak pernah. Statistik. Saya tidak pernah. Nggih. Karena saya tidak buat Pak, tapi saya suka mengamati anak gitu. Mengamati, okay. Ada lembar observasi berarti Pak, ada lembar observasinya begitu Pak? Iya benar. Oh oke. Maka tadi saya misalkan ada anak yang akibat bom itu gimana? Kadang masalahnya beda sesuai dengan anak yang broken home. Itu nanti efeknya ke siswa karena karakteristik siswa itu beda gitu loh. Makanya kadang-kadang saya ngomong ini pakai yang mana gitu loh. Nggih. Apa perlu sendirikan beritahu di lain waktu atau ya sendiri gitu loh. Nggih. Iya Pak, tadi ditanggapi ketika kita milih salah satu gaya belajar untuk dituangkan dalam strategi pembelajaran, nanti ada anggapan bagaimana siswa yang lain begitu ya, karena barangkali gaya belajarnya berbeda. Memang untuk setiap strategi pembelajaran tidak ada yang efektif betul dalam satu kelas ya Pak. Ya, satu strategi pembelajaran cooperative learning bisa jadi hanya sebagian besar, tapi sebagian kecil tidak bisa mengikutinya dengan baik. Ya, itu memang bahkan sampai ada penelitian dan juga dosen saya mengakui tidak ada strategi pembelajaran yang 100% sempurna dalam satu kelas itu. Karena tadi ya Pak, apa namanya, heterogenitas ya, heterogen dari gaya belajar dari masing-masing siswa yang tidak bisa kita generalisasikan harus semuanya A, semuanya B, semuanya C seperti itu. Tapi dari situ ada peluang sebenarnya Pak, ada peluang yang bisa dituangkan dalam PTK. Nah, dan saya apresiasi Bapak Roman sudah
melakukan tadi ya, ada lembar observasi untuk melihat, untuk mengamati apapun itu, misalnya terkait keaktifan dalam diskusi kelas itu sebuah langkah bagus di awal untuk mendiagnosis masalahnya apa Pak. Tinggal nanti dilanjutkan sesuai dengan struktur penelitian PTK seperti itu. Gitu Pak. Jadi memang di dalam teori-teori tentang pembelajaran tidak ada satupun strategi yang 100% bagus ya Pak. Saya bilang 100% bagus diterapkan di kelas itu. Karena tadi dari kebinekaan atau heterogenitas yang ada di kelas itu. Ada siswa yang suka mendengar, ada siswa yang suka melihat, atau keduanya. Tentunya di siswa yang lain juga bisa sama, bisa berbeda atau berlainan seperti itu. Jadi alangkah baiknya ketika mengalami kondisi-kondisi seperti itu, kita dijadwalkan Pak. Kalau boleh saya memberikan anjuran, dijadwalkan selama 1 semester, atau pengen agak santai ya selama 2 semester, setahun sekali melakukan PTK. Bagaimana melihat sebenarnya kinerjanya saya itu bagaimana, seperti itu. Ini di luar ini ya Pak, di luar kejar tayang seperti itu, atau tuntutan dari pihak sekolah atau yayasan. Tapi sebenarnya kalau pola pikir untuk mengadakan perbaikan sudah melekat di seorang guru, saya pikir untuk PTK ini akan dirasa enteng, ringan, bukan menjadi sebuah beban, seperti itu. Itu barangkali Pak tambahan dari saya. Semoga berkenan. Okay. Kita atas sarannya, semoga bisa bermanfaat bagi saya. Oke Pak, semangat Pak. Sudah lama ya Pak mengajar ya? Belum Pak, masih baru Pak. Oh ya. Jadi kan ngajar apa Pak? Bahasa Indonesia juga? IPA di sini. Oh IPA. Oh enggak. IPA pasti banyak masalah ya Pak ya, karena salah satu mata pelajaran yang ini ya dikatakan sulit gitu ya oleh siswa-siswa. Masalahnya. Iya. Ya harus Nggih Pak. Gitu ya. Iya. Orang yang humaniora bahasa Indonesia itu juga banyak masalahnya, apalagi yang eksak begitu Pak. Sudah bisa dibayangkan bagaimana ikhlas dan sabarnya seorang guru yang mengajar MIPA begitu Pak. Oke, monggo yang lain. Atau Pak Rahman lagi tidak mengapa, mau bertanya lagi. Ini Bapak-Bapak masih sifatnya masih pengenalan, dan saya rencanakan ada tindak lanjut kalau memang waktunya memungkinkan, yaitu kita bedah proposal ya, struktur dari penelitian PTK sampai nanti ke bimbingan teknis seperti itu. Kalau memang nanti kita tindak lanjuti secara lebih formal, serius seperti itu. Begitu. Okay. Pak Kamat, Pak Yusuf, bagaimana? Pak Bayu? Okay. Pak Bayu, bagaimana Pak Bayu? Pak Yusuf, nggih. Ada pertanyaan atau bagaimana? Ya, mungkin ini bisa dicerita Pak Kamat, Pak Yusuf, bagaimana situasi di lembaga panjenengan berkaitan dengan PTK. Apakah sudah ada aturan, sudah ada ini ya, prosedur kewajiban dari guru-guru untuk melakukan PTK begitu? Oke. Untuk PTK-nya sendiri masih belum ada. Cuma kalau berkaitannya dengan perangkat pembelajaran seperti
memberi nilai, terus evaluasi siswa, terus analisis siswa dan terus sebagainya itu sudah pasti masuk dalam perangkat pembelajaran, Pak. Iya. Jadi untuk PTK-nya sendiri ya mungkin bisa berawal dari situ mungkin, Pak. Jadi mungkin kendalanya apa di kelas, kemudian evaluasinya apa, mungkin seperti itu nggak PTK ya? Iya. Di kelas semuanya bermula dari kelas, Mas. Oke. Iya. Itu sudah ada memang di perangkat pembelajaran ya. Ya. Berarti sudah ada embrionya ya, Mas ya. Cikal bakalnya sudah ada ya. Oke, tinggal nanti diarahkan untuk betul-betul PTK utuh begitu ya, Mas ya. Nanti ini sedikit menyambung ya, untuk hal tersebut UNIM itu bisa memfasilitasi, Mas. Ya, bisa memfasilitasi bagaimana kalau memang iya kita melakukan MOU atau kerjasama dalam salah satu kesepakatannya itu, klausulnya itu, kita bisa mengirimkan tim ke MTS favorit Darut Taqwa untuk menginisiasi bagaimana bimbingan mengenai PTK, karena setahu saya masih kan ya, Mas ya, PTK maksudnya masih digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepangkatan. Setahu saya masih ya, masih. Nah, itu sangat penting dan beberapa momen atau kesempatan itu bisa dilombakan, kan lumayan seperti itu. MTS favorit. Dari namanya secara semiotik kan favorit ya, tentunya favorit semuanya, termasuk favorit, guru-guru yang ahli PTK di MTS favorit, kamatnya Muhammad Yusuf kan. Kita bisa berimajinasi seperti itu gitu. Tapi tidak hanya imajinasi, kita jembatani dengan tadi kerjasama nanti dari FKIP UNIM, termasuk saya tentunya ke sana untuk bimbingan PTK seperti itu. Kira-kira bersedia atau ini, Mas, perlu ada deal-dealan begitu? Insya Allah bersedia semua. Oke, ya kita berharap diskusi kali ini meskipun lewat Zoom bisa menjadi ini ya, Mas ya, bisa menjadi lahan berpikir ya, menjadi wadah untuk kegiatan selanjutnya begitu loh, kerjasama, kemudian promosi, kemudian bimbingan yang berkaitan dengan profesionalitas guru, itu kan perlu seperti itu. Ya, bagaimana tadi yang ditanyakan Pak Rohman ya, ketika ada kejadian seperti itu sudah melakukan observasi bagaimana dituangkan dalam PTK atau menulis artikel jurnal. Di sana bagaimana, Mas, artikel jurnal? Belum ada yang buat, Pak. Nah, itu bisa kita jembatani, bisa kita fasilitasi, kita bimbing untuk artikel jurnal ya. Itu juga penting juga ya. Dan Mas ada untuk membuat artikel jurnal untuk PTK memang. Mau dilaksanakan gitu ya. Tiap tahun ada. Oh, tiap tahun. Berarti sudah punya jurnal. Kemarin saya share di grup, tidak ada yang buat, Pak. Ya. Oh, berarti si MTS favorit sudah punya wadahnya ya, Mas? Sudah punya jurnalnya? Atau dari jurnal? Dari anaknya pernah melombakan untuk membuat jurnal gitu loh. Oh, iya. Dari pihak kemenaknya. Oh, iya. Ya, berarti kan betul ya. Di beberapa kesempatan melalui kementerian, melalui dinas itu seringlah ada lomba yang berkaitan dengan media pembelajaran, kemudian PTK itu sendiri seperti itu. Jadi nanti kita bisa tindak lanjut dengan kerjasama. Kemudian di UNIM, di FKIP ada 3 jurnal, Mas, yang FKIP ya. Jurnal yang bahasa Inggris, yang dari pendidikan bahasa Inggris, dari bahasa Indonesia itu mata pena, yang dari matematika juga ada majamat, yang Inggris majelis itu. Itu juga menerima tulisan-tulisan dari Bapak Ibu guru, baik yang sifatnya PTK maupun non-PTK seperti itu. Nah, tentunya untuk membuat PTK kan perlu ada diskusi ya.
Perlu ada dasar, kemudian ada bimbingan, kemudian baru praktik seperti itu. Begitu. Ya, jadi saya harap ini diskusi yang bisa membawa manfaat untuk bukan hanya hari ini ya, untuk selanjutnya. Seperti itu. Dan ketika sudah saling kenal kan enak ya Mas ya. Ya, maksudnya tidak belibet di administrasi loh, surat, proposal gitu. Kadang kan ketika kita diminta untuk proposal sudah ini dulu ya, sudah turun tensi dulu, Mas. Proposal. Yo nek gol ya, kalau nggak gol kan nggak ada Mas, percuma begitu. Tapi ketika sudah ada kenal, saya pikir Mas Yusuf sudah bisa melihat bahwa wong bejo, wong pinter kalah kalau wong bejo ya maksudnya ya, ya kan? Bejo itu maksudnya salah satunya adalah kekuatan jaringan, bukan begitu ya Mas Yusuf ya? Ya ini tidak mengomentar apapun, kenyataan-kenyataan seperti itu sudah ada. Tapi dalam konteks ini berkaitan dengan PTK, saya harap diskusi kali ini pagi hari ini sampai menjelang siang ini bisa melihat bahwa ada urgenitas ya, ada vitalitas dari PTK untuk Bapak Ibu, ini Bapak-Bapak, berkaitan dengan kinerjanya sebagai seorang guru. Salah satu tuntutannya, kalau boleh saya katakan kewajibannya adalah membuat PTK seperti itu. Dan kebetulan saya dan teman-teman FKIP Unin bisa menjadi fasilitator untuk memudahkan Bapak Ibu menulis PTK seperti itu. Intinya itu, kami siap menjadi fasilitator, pembimbing Bapak Ibu yang mengabdi di MTS Favorit Darut Taqwa untuk nanti mahir menulis PTK. Terutama tamatnya ini harus mahir dulu nih, Pak Yusuf ini. Kalah guyu ini. Ada berapa guru Pak Yusuf di sana? 20-an. 20. Itu semua mata pelajaran atau yang ada? Oh, semua 20. Baik, ini aset ya, Mas Yusuf, Pak Yusuf, maaf. Aset untuk MTS Favorit untuk mengembangkan lembaga tersebut menjadi betul-betul favorit di Mojokerto sekitarnya. Sudah ya Mas ya akreditasinya ya Mas? Belum akreditasi Pak, rencana tahun 2021 ini. Oh, 2021 ini. Berarti ini sedang ini ya Mas ya? Banyak agenda yang untuk mendukung itu ya. Luar biasa. Jadi barangkali ini mengganggu, saya mohon maaf sekali Mas Yusuf karena mungkin menyela waktunya, tapi saya harap tadi ya ada membawa secara pemikiran kita, oh ternyata PTK itu sangat penting untuk teman-teman yang di MTS Favorit, bahwa penting PTK itu gitu. Baik, ada pertanyaan lain Bapak-bapak? Sudah tidak ada mungkin Pak. Sudah tidak ada ya, mungkin bisa beraktivitas lain. Terima kasih. Nanti Mas Yusuf, saya bagi ini ya Mas, link untuk tanda tangan presensi ya. Nanti online. Ya, nanti saya minta bantuannya untuk yang hadir di sini maupun yang nggak hadir nggak apa-apa. Yang hadir di sini untuk presensi daring yang nanti ada tanda tangan daringnya juga. Barangkali kalau memang sudah dirasa cukup, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kamat, Pak Rahman, dan Mas Bayu, dan juga rekan-rekan di MTS Favorit Darut Taqwa. Bacanya gimana? Ngembeh ya? Ngembeh Delanggu, Mojokerto, yang sudah berkenan untuk menyimak obrolan yang barangkali tidak bermanfaat dari saya. Diskusi kita kali ini tentang PTK, bagaimana kita bisa melihat definisi, karakteristik, prinsip, dan juga permasalahan-permasalahan dan juga prosedur untuk menyusun PTK. Harapannya nanti setelah ini kita ada tindak lanjut yang lebih membedah bagaimana PTK itu dan praktisnya seperti apa. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, itu karena keterbatasan saya, masih tahap belajar, dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dicintai, diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mas Bayu baru nongol ini, bagaimana Mas Bayu?
Ngajar, Pak. Oh, Tapi saya ngajar. dengarkan saja, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Mas Yusuf. Ngapunten. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti kita sambung lagi di momen selanjutnya. Terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Ya, ya.